dinyatakan hilang sejak akhir Agustus 2025, polisi menyatakan kerangka yang ditemukan di bekas gedung perusahaan pembiayaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat adalah benar milik Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Jasad Reno dan Farhan teridentifikasi dari pencocokan DNA pihak keluarga dan sisa kerangka yang ditemukan di dalam gedung. Kami berharap proses yang terjadi, forensik upaya pencarian atau pencocokan DNA yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri itu memang mengedepankan aspek independen dan juga benar-benar transparan dan kredibel gitu ya. Artinya tidak condong pada narasi yang memang berat sebelah, tidak memperhatikan soal narasi dan juga penderitaan keluarga korban gitu ya. Apabila ini benar, tentu ini bisa menjadi sebuah kelegaan luar biasa untuk keluarga korban. Karena dalam konteks situasi orang hilang, keluarga korban ini adalah korban juga sebenarnya. Karena mereka terombang-ambing dengan perasaan tidak menentu untuk menanti orang-orang yang hilang ini. Dan dalam penantian itu, mereka selalu berharap orang yang hilang ini masih hidup. Dan beberapa kali kami berkomunikasi dengan pihak keluarga, mereka selalu menyatakan bahwa kami tidak masalah, apapun wujud dan kondisinya, selama penemuan atau selama keberadaan Farhan dan juga Reno itu bisa ditemukan, bisa diidentifikasi, apapun kondisinya, ya kami akan terima dengan lapang dada. Tim iNewsFile juga sempat menemui Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, salah satu organisasi yang turut mencari keberadaan Reno dan Farhan usai aksi massa. Menurut Julius Ibrani, perlu pencarian lebih lanjut mengapa Reno dan Farhan bisa menjadi korban dalam kebakaran di gedung tersebut. Ya, sebelum kita menyimpulkan adanya keterkaitan dan juga ini menyangkut nasib Farhan dan Reno, kita perlu pahami dulu konstruksi peristiwa sejak 25 Agustus hingga 29 dan kemudian 30. Temuan kami pertama begini, sebagian besar masa aksi itu latar belakangnya adalah tanpa identitas, tanpa koordinator atau pemimpin aksi, dan juga tanpa isu yang solid. Kalau kami bilang biasanya ini namanya masa hantu, masa aksi hantu gitu ya. Lalu ketika terjadi beberapa kali bentrokan pun reaksi dan tindakannya juga tidak seperti masa aksi yang memang berlatar belakang korban yang sering berjejaring dengan kita untuk melakukan demonstrasi. Tetapi kemarin itu terjadi pengerusakan, vandalisme, serangan-serangan terhadap beberapa gedung perkantoran termasuk penjarahan dan kantor polisi tanpa pola, tanpa pemati. Jadi kami lihat situasi terjadinya kebakaran dan pembakaran di beberapa titik hingga kemudian menyebabkan beberapa orang meninggal dunia, itu sudah menjadi sebuah kemungkinan besar. Kebakaran di lokasi di Kuitang itu, di gedung AC di Kuitang itu, kami menilai itu bukan sebuah situasi yang tidak sengaja atau terbawa angin dan amarah segala macam. Itu pemantik yang terlihat seperti organik, tapi kami melihat itu rekayasa. Seperti di beberapa titik pembakaran-pembakaran dari pihak-pihak yang bertubuh kekar, membawa tas gemblok berpakaian hitam, lalu di dalam tasnya itu ada bom molotov, batu, pisau belati yang seolah-olah sudah dipersiapkan. Artinya baik Farhan ataupun Reno yang merupakan bagian dari masa aksi yang begitu crowded itu ya memiliki kemungkinan besar untuk menjadi korban. Dari situasi ini kami memang betul-betul meminta pihak kepolisian, utamanya Polda Metro Jaya, tidak hanya melihat dari konstruksi pemeriksaan atau uji terhadap DNA saja, tetapi jalan cerita yang utuh. Kemudian ditemukan 2 jenazah di situ seperti apa? Karena kami lihat di TKP sebelah kiri ada hotel gitu ya, yang artinya ada CCTV, seharusnya sebelah kanan itu asetnya Mabes Polri kalau tidak salah, tapi itu rumah tua yang sudah tidak digunakan. Seberang itu kantor. Jadi seharusnya itu masih banyak CCTV yang bisa memberikan petunjuk-petunjuk. Apakah betul pada saat kejadian siapa yang masuk ke gedung tersebut kemudian melakukan penjarahan dan membakar, itu sepatutnya bisa dilihat dari CCTV. Jadi
clear, tidak hanya pada konteks pemeriksaan DNA. Mengingat pemeriksaan DNA itu kan dilakukan secara tertutup. Hal yang menurut kami begitu sistemik seperti ini persoalannya, karena kami yakin betul di lapangan terjadi operasi intelijen militer, gitu ya. Tetapi hanya diuji DNA-nya saja, seperti seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi yang wajar, bukan dalam kondisi chaos seperti inilah. Dan lokasinya itu ya benar-benar tertutupkah? Tertutup dan hangus ya. Jadi kalau kita tidak perhatikan, kita tidak tahu bahwa itu ada jenazah di situ gitu.